Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam hari-hari ini. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu semua, seluruh umat-umat Tuhan yang ada dalam keadaan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, masih tetap tentang respon hati. Jadi akan kita sama-sama belajar respon hati. Saat ini adalah tentang respon hati dari seorang Ishak. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, dijelaskan bahwa ada 3 nama yang oleh karena mereka Tuhan memberkati banyak orang, yaitu pertama Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub atau yang nanti diganti namanya dengan Israel. Jadi ketiga orang ini adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah seorang Ishak. Memang di dalam Alkitab Bapak Ibu tidak terlalu banyak menjelaskan tentang seorang Ishak. Tapi kita lihat dalam hidup perjalanannya, dia melahirkan keturunan-keturunan ilahi, yang dimana dari keturunan Abraham, dari keturunan Ishak inilah Yesus dilahirkan. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sikap hati atau respon hati dari seorang Ishak. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-19, di situ menjelaskan tentang bagaimana Abraham diuji. Tapi kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, terutama mulai dari ayat yang ke-6, kita akan menemukan di situ bagaimana respon dari seorang Ishak, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, bagaimana Abraham mendengar perkataan Tuhan, dan Tuhan menyuruh Abraham bersama dengan Ishak untuk pergi ke tanah Moria, ke sebuah gunung yang Tuhan akan tunjukkan. Nah, di situ dikatakan Tuhan kepada Abraham bahwa dia harus mempersembahkan Ishak. Dan ketika mereka dalam sebuah perjalanan, di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, di situ ketika mereka telah sampai di tempat, di daerah atau yang namanya tanah Moria, ya. Maka di situ Abraham berbicara kepada buyungnya untuk mereka tinggal bersama dengan keledai yang dibawa. Kemudian Abraham mengambil kayu yang dipersiapkan untuk korban bakaran itu, kemudian ditaruh di bahu seorang Ishak, ya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, jadi sikap hati dari seorang Ishak. Ini kita bisa belajar dari situ, bagaimana dia punya sikap atau respon hati yang sangat luar biasa, ya. Di ayat yang ke-6 kita akan baca, mulai dari ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Kitab Kejadian pasal 22 mulai ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Jadi beban yang awalnya dipikul oleh orang lain, oleh Abraham, ini
berikan kepada Ishak untuk dia pikul. Dan kemudian dibawa naik ke gunung yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu, kita akan menemukan di situ ada sebuah respon dari seorang Ishak. Bagaimana ketika beban atau tanggung jawab, kalau saya bisa bilang, diberikan kepada dia, dan dengan hati dia menerima itu Bapak Ibu. Memang tidak di situ karena tidak dijelaskan bagaimana apakah dia bersungut-sungut menerima beban itu, tidak. Tetapi saya yakin Alkitab cukup menjelaskan bahwa seorang Ishak menerima dan mengerjakan. Ya, jadi beban itu dia terima dan dia bawa. Ini menjadi sebuah gambaran kepada kita semua Bapak Ibu, sama seperti yang telah Yesus kerjakan. Dia menerima beban itu atau tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa kepada dia, dan dia mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Sama seperti seorang Ishak. Nah, kembali kepada kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita diberikan tanggung jawab atau beban tadi oleh Tuhan dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Ya tentunya beban yang diberikan ini akan sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Ya, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, sesuai dengan kemampuan. Bagaimana kita mengerjakan itu Bapak Ibu? Bertanggung jawab, memikul itu. Dalam firman Tuhan di dalam kitab Matius, dalam kitab Lukas 14 ayat 27, dikatakan bahwa setiap orang yang mengikut Kristus, dia harus memikul salibnya. Jadi setiap kita yang mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, kita harus memikul salib kita atau tanggung jawab, beban, boleh dikatakan beban ya, salib ya, untuk kita pikul, untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Ini yang dilakukan oleh seorang Ishak, karena demikianlah nanti dalam perjalanan kehidupannya dia mengerjakan hal ini Bapak Ibu, sehingga dia melahirkan keturunan ilahi yang nanti akan melahirkan Kristus ya. Jadi sikap hati dari seorang Ishak yang dapat kita lihat, kita cermati adalah dia menerima ya, dengan terbuka beban yang diberikan kepada dia untuk dia pikul. Jadi ini adalah respon yang pertama, respon hati yang pertama dari seorang Ishak. Kemudian Bapak Ibu, kita akan melihat respon hati yang kedua. Respon hati yang kedua dari seorang Ishak, bagaimana dia mampu menerima semua situasi yang terjadi, ya, walaupun tidak terjadi seperti yang direncanakan. Ya. Kita tahu di dalam kitab Kejadian 22 tadi, ayat yang ke-7 dan ke-8, coba kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk dikorban, untuk korban bakaran itu?" Ya, ternyata Abraham ini tidak memberitahukan kepada seorang Ishak bahwa dia nanti akan dipersembahkan. Ya. Kemudian ayat yang ke-8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Jadi perkataan Abraham ini adalah perkataan iman juga, saya yakin. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi ayat yang ke-9 ini Bapak Ibu, seperti tadi yang saya katakan, sikap hati yang kedua tadi,
sikap hati dari seorang Ishak. Dia mampu menerima semua situasi. Bayangkan Bapak Ibu, yang dialami oleh seorang Ishak ini adalah dia harus menyerahkan nyawanya, siap untuk disembelih sebagai korban bakaran bagi Allah. Ya, bagi kemanusiaan kita, mungkin kita akan memberontak. Mungkin kita akan menolak. Tapi kita belajar dari sikap hati seorang Ishak. Dia tidak memberontak, Bapak Ibu. Dia menerima. Ya. Kalau orang dunia bilang mati konyol ya. Tapi apa yang dikerjakan adalah sebagai sebuah gambaran bagaimana Kristus juga mengerjakan hal yang sama bagi kehidupan manusia. Jadi gambaran dari Ishak ini demikian juga gambaran daripada Kristus. Dia memberikan nyawanya, memberikan dirinya sebagai korban. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada pemberontakan pada waktu itu. Di dalam kitab firman Tuhan, di dalam kitab Matius yang pasal yang ke-10 ayat 39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Barang siapa tidak mempertahankan nyawa, dia akan menerima. Ini bukan bicara tentang mati dan hidup secara jasmani Bapak Ibu, tapi lebih kepada kehidupan secara rohani. Jadi seorang Ishak telah menjadi sebuah gambaran bagaimana dia menyerahkan dirinya menggenapi apa yang Tuhan mau, sama seperti yang Kristus telah kerjakan, menyerahkan dirinya bagi orang lain, menjadi korban bagi orang lain, sehingga terjadi yang namanya penyaliban Bapak Ibu. Demikian pula gambaran itu ketika disematkan kepada Kristus. Nah, setiap orang yang menerima kasih karunia, menerima lahir baru, masuk dalam satu kehidupan yang baru dalam Kristus, mereka pun harus mengalami hal yang sama, menyerahkan dirinya untuk mati. Mati yang dimaksud ini bicara tentang mati secara manusia duniawi ini Bapak Ibu. Ini ternyata gambaran dari seorang Ishak. Sama juga digambarkan oleh Kristus. Demikian pula hal yang sama digambarkan juga dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana sikap hati kita ketika semua situasi dalam kehidupan yang terjadi sebagai sebuah tantangan, sebuah perjalanan dalam hidup kita, bagaimana kita mampu menerimanya, bagaimana kita ketika kita berada dalam tekanan, dalam kondisi tantangan, kita mampu melewatinya. Karena apa? Karena kita punya Kristus, kita punya Tuhan yang hidup, itu ada dalam kehidupan kita. Nah, di situ dikatakan tidak ada yang namanya penolakan dari seorang Ishak. Ketika dia tahu, Bapak Ibu ya, awalnya dia tidak tahu kalau yang akan dipersembahkan adalah dia. Bahkan Abraham sendiri pun tidak memberitahu kepada dia bahwa dia yang akan dipersembahkan. Ya, tapi ketika dia tahu bahwa dia yang akan dipersembahkan, dia menerima. Dia punya sikap hati yang menerima. Jadi betapa luar biasa Bapak Ibu. Nah, ternyata gambaran inilah yang akan menjadi gambaran kehidupan dia di masa yang akan datang. Di masa-masa dia yang akan dia hidupi setelah kejadian di tanah Moria itu. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia melahirkan generasi keturunan-keturunan ilahi yang akan nanti melahirkan Kristus. Jadi betapa luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar bagaimana kehidupan seorang Ishak ya. Yang saat ini memang kita tidak menggali lebih banyak karena kita tahu mungkin durasinya akan lebih panjang. Jadi singkat saja beberapa poin tadi, dua poin tadi tentang bagaimana sikap hati dari seorang Ishak dapat kita pelajari, kita resapi dalam hidup kita.
Mungkin hal yang sederhana Bapak Ibu, tetapi seringkali kewalahan kita menggenapinya. Bahkan mungkin tidak bisa Bapak Ibu. Tapi percayalah, dari hal-hal yang seperti ini ketika kita mampu mengerjakan itu sesuai dengan Tuhan mau, kita akan melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Jadi sikap hati dari seorang Ishak menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kita. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32-34 dikatakan, ya, sesudah kita menerima terang, kita akan menderita, mengalami tantangan ya. Penderitaan ini maksudnya tantangan dalam perjalanan hidup kita, yang dimana nanti di situ kita ditumbuhkan iman kita dibentuk dalam pembentukan di mana kehidupan Kristus dimunculkan dalam hidup kita. Semuanya itu adalah bagian yang akan kita terima. Nah, dalam proses yang sedang kita alami, bagaimana sikap hati kita? Sama seperti yang digambarkan di dalam kehidupan seorang Ishak tadi yang sama-sama kita sudah dengar. Dan saya yakin hal ini juga dikerjakan dalam kehidupan kita semua. Dan kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi saya sangat meresponi sekali dari kebenaran Tuhan yang sama-sama kita nikmati ini. Dan saya yakin Bapak Ibu juga, umat Tuhan yang ada di GMK, Gereja Murid Kristus ini, juga meresponi dan melihat bagaimana Tuhan itu mengerjakan hal yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita diberikan tantangan, kita diberikan beban tadi, diberikan tanggung jawab untuk kita kerjakan. Karena dari situlah kita dibentuk. Karena dari situlah kehidupan kita akan menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi saat ini saya yakin kita semua akan terus dibawa Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Ishak yang oleh namanya Tuhan memberkati banyak orang. Yang oleh karena kehidupan seorang Ishak menjadi cermin bagi banyak orang. Dan saat ini demikian pula hal yang sama kita nikmati dalam kehidupan kita. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, demikian seri pembelajaran kita tentang respon hati saat ini, dan saya yakin memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, dan Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.